Enterprise Resource Planning atau biasa yang disebut ERP adalah software utama yang digunakan untuk perusahaan untuk mengatur informasi di setiap area bisnis, serta digunakan untuk mengatur keseluruhan bisnis proses perusahaan. Selain itu, ERP juga biasa digunakan untuk pengaturan database dan alat pelaporan manajemen yang dapat disebarkan ke seluruh departemen di perusahaan. Nah, karena ERP adalah sebuah software, maka tentu ERP menerapkan sistem informasi di dalamnya yang berfungsi untuk menyatukan dan mengorganisir komputer, orang, serta informasi untuk kemudian diolah sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mengerti tentang ERP, kita harus mengerti bagaimana sebuah bisnis berjalan. Salah satu caranya yakni dengan mengetahui tentang area fungsional operasi dan bisnis proses. Area fungsional terdiri dari beberapa departemen, pada umumnya berupa marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, dan human resources. Area-area ini dapat berbeda dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Area fungsional operasi harus saling terhubung, karena setiap operasi membutuhkan data dari area lainnya. Untuk itulah diperlukan adanya sistem informasi yang terintegrasi melalui ERP. Adapun yang dimaksud dengan proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang membutuhkan inputan untuk menghasilkan output yang berupa barang maupun jasa dan bermanfaat bagi konsumen. Adapun konsumen yang dimaksud dapat berupa konsumen eksternal atau konsumen yang berasal dari luar sistem perusahaan, maupun konsumen internal, yakni konsumen yang berasal dari dalam perusahaan. Adapun sharing data secara efektif dan efisien antara area fungsional akan membuat bisnis proses lebih efisien sehingga dapat memajukan perusahaan. Jangan lupa juga, dalam membuat bisnis proses yang efektif, diperlukan informasi yang up-to-date dan akurat. Sistem informasi yang terintegrasi dengan efisien sangat penting untuk meningkatkan tingkat kompetisi perusahaan. Di sini, sistem ERP dapat berperan untuk membantu mengintegrasikan operasi-operasi di dalam perusahaan. Adapun beberapa software ERP yang biasa digunakan adalah PeopleSoft, Oracle, dan SAP ERP. PeopleSoft didirikan oleh David Duffield, seorang mantan karyawan IBM. Software ini banyak digunakan untuk mengatur sumber daya manusia dan aktivitas keuangan di universitas. Kemudian pada tahun 2004, software ini diambil alih oleh Oracle. Oracle didirikan oleh Larry Ellison, Bob Minard, dan Ed Oates. Oracle dirilis pada tahun 1977 sebagai Software Development Laboratories. Software ini merupakan pesaing terbesar dari SAP. ERP SAP merupakan versi terbaru SAP yang memiliki kelebihan dalam integrasi yang lebih baik dari SAP sebelumnya. Evolusi sistem ERP saat ini disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya kemajuan teknologi hardware dan software yang berkembang di tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan visi sistem informasi yang terintegrasi, dan re-engineering perusahaan untuk beralih fokus fungsional untuk fokus proses bisnis. Kemudian perkembangan software manufaktur di sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an yang berevolusi dari pelacakan gudang sederhana untuk software MRP. Dorongan manajemen untuk mengadopsi ERP dikarenakan sulitnya perekonomian di akhir tahun 1980-an, sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang berhemat. Kemudian dibentuk sistem analis dan pengembangan program atau SAP yang bertujuan untuk mengembangkan produk perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Diharapkan dengan adanya program ini, data dapat tersedia secara real-time dan pengguna dapat bekerja dengan layar komputer tanpa dokumen yang dicetak tebal. Seiring dengan perkembangan zaman, ERP mulai berkembang. Pada akhir 1990-an, perusahaan didorong untuk pindah ke sistem ERP. Hingga pada tahun 1998, vendor ERP memfokuskan pemasarannya ke perusahaan menengah. Hal ini menyebabkan pada tahun 2000, salah satu software ERP yakni SAP AG memiliki 10 juta pengguna di 30.000 instalasi di seluruh dunia. Adapun keuntungan software dan sistem ERP adalah karena ERP mengintegrasikan orang dan data dengan menghilangkan sistem komputer yang terpisah.
serta mampu menjadikan proses bisnis lebih efisien karena memiliki sistem yang terintegrasi dan dapat mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi aktivitas operasional. Dalam penerapan ERP, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni 1. Harga software ERP mahal dan penerapannya membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, membutuhkan pelatihan karyawan yang intens. 2. Untuk beberapa perusahaan, return on investment tidak dihitung. 3. Para ahli memperkirakan bahwa fokus ERP pada masa depan meliputi hal pengelolaan hubungan pelanggan, meningkatkan perencanaan, dan pengembalian keputusan, serta menghubungkan operasi ke internet dan aplikasi lain melalui arsitektur berorientasi layanan. Nah, sebelum memilih vendor, sebaiknya perusahaan sudah mengerti dan mempelajari kebutuhan perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu menyewa tim konsultan eksternal untuk membantu memilih vendor yang tepat dan merumuskan pendekatan yang terbaik untuk menerapkan ERP pada perusahaan. Sebelum menjalankan sebuah proses produksi, diperlukan adanya rencana yang terstruktur dengan membuat sebuah rencana produksi. Rencana produksi adalah penjadwalan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada konsumen sesuai dengan tanggal yang dijanjikan. Pada produksi sistem manufaktur dibagi dalam beberapa tipe. 1. Make to stock, yakni item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk seperti sabun, snack, dibuat dengan cara seperti ini. Make to order, yakni item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer, seperti pesawat udara dan peralatan besar industri. Assemble to order, yakni item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dan dari komponen MTO. Adapun masalah yang sering terjadi pada perencanaan produksi adalah masalah persediaan, komunikasi antar departemen, serta masalah akuntansi dan keuangan. Terdapat 3 prinsip penting dalam perencanaan produksi, yaitu menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan agregat untuk semua produk. Perencanaan agregat menyederhanakan proses perencanaan untuk interval waktu bulanan maupun 4 bulanan. 2. Memecahkan perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. ERP, diantaranya, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Proyek individu bukan prioritas utama, orang-orang yang intensif, butuh campur tangan pemimpin untuk mengatur, melibatkan hampir setiap departemen dalam perusahaan, membutuhkan orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang berbeda. Dalam penerapannya, terdapat 2 tipe implementasi ERP. Pertama, company-wide. ERP diimplementasikan di seluruh departemen di perusahaan, atau quick slice. ERP diimplementasikan hanya di beberapa departemen di perusahaan. Tahap implementasi ERP dimulai dari initial setup. Tahap ini juga berisi beberapa aktivitas, diantaranya audit 1, yakni menganalisis kondisi perusahaan saat ini, masalah, kesempatan, strategi, dan lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan. First cut education, yaitu edukasi mengenai konsep umum ERP yang diberikan kepada kelompok eksekutif dan manajer operasi di perusahaan yang berisi penjelasan bagaimana ERP bekerja, apa saja keunggulannya, bagaimana ERP dioperasikan, apa saja yang dibutuhkan dan digunakan dalam implementasi. Go or no-go decision. Setelah mengetahui tentang ERP, maka perusahaan perlu memutuskan untuk menerapkan atau tidak menerapkan ERP pada perusahaannya. Dilihat dari kesiapan sumber daya, kesiapan perubahan bisnis proses, keuangan, dan lain-lain. Jika go, maka proyek diluncurkan. Apabila tidak, maka proyek dihentikan. Apabila keputusan go, maka berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu first and second month, mendefinisikan lingkungan operasional yang diinginkan untuk dicapai dengan implementasi ERP. Initial education and training, yaitu pelatihan kepada karyawan, karena pada umumnya setiap orang di perusahaan membutuhkan edukasi ERP untuk mengimplementasikan ERP agar dapat sukses. Para karyawan perlu tahu apa, mengapa, dan bagaimana perubahan yang disebabkan ERP dalam mempengaruhi mereka. Implementing Sales and Operation Planning, di mana tahap ini merupakan tahap paling penting dari keseluruhan tahap.
Demand Management, Planning, and Scheduling Process. Tahap ini menangani semua spesifikasi produk, customer, order, dan bahan. Hal terpenting pada tahap ini adalah untuk mengembangkan dan mendefinisikan pendekatan terbaru yang digunakan dalam peramalan permintaan customer serta perencanaan dan penjadwalan yang rinci. Data Integrity. ERP yang sukses membutuhkan integritas data yang tinggi dari umumnya yang dilakukan perusahaan lainnya. Data tersebut meliputi data inventory, BOM, formula, dan data lain dengan tingkat akurasi yang tinggi, komplit, dan terstruktur. Finance dan Accounting Process. Software Selection and Software Configuration Installation, yakni tahap mulai memilih modular package, mengidentifikasi harga software yang akan digunakan, konsultasi, kemudian penerapan mulai dari company-wide atau quick slice. Audit 2, di mana pada tahap ini lebih fokus pada evaluasi keadaan, masalah, peluang, dan strategi perusahaan yang mengikuti implementasi ERP. Ongoing Education, yakni tahapan pendidikan yang diberikan kepada karyawan baru maupun karyawan yang telah bekerja dan masih bertahan di perusahaan. Hal ini dilakukan agar ERP dapat terus beroperasi dengan baik karena perusahaan terus meningkatkan kualitas penggunaan ERP pada bidang lainnya. Implementasi tipe company-wide terbagi ke dalam beberapa fase utama yang harus dilakukan satu persatu, yaitu fase pertama, Basic ERP. Tahap ini termasuk penjualan, perencanaan operasi, manajemen permintaan, product capacity, planning, penjadwalan induk, material persyaratan perencanaan, penjadwalan pabrik, dan aplikasi yang diperlukan untuk keuangan dan akuntansi, serta pendukung akuntansi persediaan. Fase ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk menyelesaikannya. Fase 2, integrasi supply chain. Fase ini merupakan proses yang memperpanjang ERP baik mundur dan maju ke dalam rantai pasokan. Fase ini biasanya membutuhkan 3-6 bulan tergantung pada ruang lingkup dan intensitas aplikasi. Fase 3, eksistensi dan tambahan untuk mendukung strategi perusahaan. Fase ini merupakan perluasan kemampuan software ERP lebih lanjut dari seluruh total organisasi. Hal ini mencakup penyelesaian setiap keuangan dan akuntansi yang belum diimplementasikan, hubungan dengan unit bisnis lain, baik dalam organisasi global, aplikasi human resource, pemeliharaan, pengembangan produk, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan software yakni sebaiknya dilakukan dari tim internal perusahaan untuk memastikan software tersebut sesuai dengan perusahaan. Pada instalasi, sebaiknya jangan sampai mengubah keseluruhan proses bisnis dalam perusahaan agar tidak membingungkan. Tujuan ERP Education and Training. Fact Transfer. Seorang dapat belajar apa, mengapa, bagaimana mengenai ERP. 2. Behavior Change. Masalah pada sistem perusahaan seperti kekecewaan konsumen dan permasalahan pengiriman dapat diatasi dengan menggunakan ERP. Adapun kriteria agar terjadi behavior change pada perusahaan yakni 1. Partisipasi dan kepemimpinan yang aktif dari petinggi perusahaan. 2. Tanggung jawab terhadap perubahan dari tingkat manajer hingga karyawan. 3. Keterlibatan secara total oleh orang-orang penting dalam perusahaan. Adapun orang-orang tersebut yang dimaksud adalah pihak yang memfasilitasi dan mengatur proses perubahan dengan ERP dan berkeinginan untuk mengubah sistem lama dengan sistem berbasis ERP tersebut. 4. ERP diulas secara total ke seluruh karyawan perusahaan. Sebelum diberikannya edukasi karyawan, akan terbagi ke dalam 3 golongan, yakni Nayers, Silent Majority, dan Enthusiast. Namun setelah adanya edukasi, diharapkan golongan Nayers dan Silent Majority berkurang, sehingga golongan yang antusias terhadap perubahan sistem lama ke ERP semakin banyak. Penguatan materi ERP secara berkelanjutan. 6. Kredibilitas instruktur, di mana instruktur yang memberikan edukasi harus merupakan orang yang mengerti segala hal mengenai perusahaannya, tidak hanya paham ERP saja. 7. Konfirmasi dari seluruh rekan karyawan terhadap ERP. 8. Sikap entusiasme. Nah, sikap ini akan timbul ketika masing-masing karyawan mencoba menyatukan permasalahan mereka masing-masing. ERP akan memberikan dampak bagi perusahaan jika perusahaan dan seluruh anggotanya menerapkan ERP dengan benar, maka perusahaan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada. Perusahaan menjadi lebih kompetitif, proses yang berlangsung lebih terjamin dan sukses.
Setelah melalui proses education dan training, perusahaan masuk ke dalam proses sales and operation planning. Sales dan operation planning merupakan bagian yang terpenting dalam ERP, di mana sales dan operation planning membantu agar demand dan supply tetap balance. Sales and operation planning berhubungan dengan detail perencanaan strategi bisnis perusahaan, seperti jumlah order penjadwalan produksi dan pembelian yang diatur dalam strategi bisnis dalam jangka waktu beragam. Adapun siklus sales and operation planning berlangsung setiap bulan agar memperoleh peningkatan yang dramatis dengan pengukuran performance seperti cost, kualitas, service, dan kecepatan. Tujuan BPR adalah peningkatan pelayanan konsumen dan mengurangi biaya. Adapun beberapa keyword business process re-engineering diantaranya perubahan secara radikal, perubahan orientasi, mendesain kembali bisnis proses, perubahan struktur organisasi, peningkatan dari aspek teknologi. Langkah-langkah bisnis proses engineering yakni mengidentifikasi proses, mereview dan memperbaharui analisis perusahaan, mendesain bisnis proses yang diinginkan untuk diterapkan, dan mencoba untuk mengimplementasikannya. Metode BPR dapat dilakukan melalui dua cara. Kodak metodologi terdiri dari 5 stage, yakni project initiation, process understanding, new process design, business transition, and change management. 2. Davenport methodology terdiri dari 5 tahap. 1. Develop the business process and vision objective. 2. Identify the business process to be redesigned. 3. Understand and measure the existing process. 4. Identify IT levers. 5. Design and build the prototype of the new process. Proses akuntansi dalam ERP. Aktivitas akuntansi dalam ERP terbagi menjadi 3, yakni akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan akuntansi pajak. Akuntansi keuangan bertugas mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan organisasi dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan untuk investor dan pihak luar. Laporan ini disebut sebagai laporan keuangan yang umumnya dibuat per kuartal. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan kas, piutang, dagang, persediaan bahan baku, bahan jadi, harta tetap, hutang, dagang, bank, dan kreditor serta modal yang ditanam oleh investor. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya serta laba atau rugi untuk suatu periode waktu tertentu. Secara umum, manajer melihat laba sebagai indikator keberhasilan dan rugi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Manfaat ERP. Salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan di mana staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda, karena semua data yang diperlukan tersedia pada sistem terpusat. Akuntansi manajerial berkaitan dengan penentuan cost dan profitability dari aktivitas perusahaan. Tujuan akuntansi manajerial yakni untuk menyediakan informasi terperinci untuk pembuatan keputusan dan membuat budget. Sekian hasil dari kami, terima kasih.